Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait materi Quran. Sebelumnya kita membaca Fatihah, mengawali pelajaran pada pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah dengan harapan semoga dosa-dosa kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang pernah kita zalimin diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita mulai dari awal, mengawali materi pada kesempatan ini dengan materi Quran. Jadi kita belajar tajwid. Perlu kita juga ketahui bahwa menurut bahasa adalah mendatangkan atau membaca dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang dengannya kita dapat mengetahui bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, baik tebal tipisnya, tahkim dan tarkiknya, panjang pendeknya, mad dan kosornya, sifat-sifatnya, serta cara membaca huruf-huruf tertentu bila bertemu dengan huruf hijaiyah lainnya dengan baik. Jadi itulah arti dari tajwid. Kemudian kita harus mengenal dari awal bahwa ada faedah ilmu tajwid supaya lisan kita ini terjaga dari kesalahan di dalam membaca kitabullah Al-Quran. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Satu dusun, satu kampung, satu desa, satu kecamatan atau satu kabupaten dan seterusnya, jika tidak ada orang yang belajar Quran, maka semuanya berdosa kepada Allah. Akan tetapi jika ada satu orang pun, maka semuanya gugurlah dosanya. Kemudian hukum mengamalkannya adalah fardu ain. Jadi siapapun yang ingin mengamalkan Al-Quran adalah fardu ain. Artinya tiap-tiap kaum muslimin ketika membaca Al-Quran wajib menggunakan tajwid. Sebelum kita lanjut, kita perlu sangat mencintai dan memuliakan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat, tapi hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi tidak semua orang punya rasa cinta untuk belajar Quran. Tidak semua orang punya daya tarik untuk belajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat dan rahmat dan hanya kepada orang yang beriman saja. Mudah-mudahan kita diketuk hati kita untuk menjadi orang yang beriman, supaya kita senang dan cinta belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mari kita lanjutkan. Jadi pada pertemuan ini kita belajar Al-Quran dengan mengikuti riwayat Hafiz bin Sulaiman bin Mughirah Al-Bazzar Al-Kufi, wafat tahun 180 Hijriah. Beliau umurnya sekitar 90 tahun. Itulah yang kita ikutin adalah riwayat Hafiz bin Sulaiman. Dan riwayat ini sanadnya sambung dengan Rasulullah. Wahai para pencinta Al-Quran dimanapun berada, bahwa
di SMA IT Insan Cendika Madani ini tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia saja, tapi kita juga belajar tentang Al-Quran yang riwayatnya tidak diragukan lagi lewat riwayat Hafiz bin Sulaiman yang sanadnya sambung kepada Rasulullah. Maka dari itu, kita sebagai pelajar yang hadir pada kesempatan ini atau hadir untuk belajar bersama, mudah-mudahan pertemuan kita bersama adalah riwayatnya yang sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah dalam proses mengawali materi Al-Quran, ada 4 cara dalam membaca Al-Quran, dan ini tidak mudah bagi pemula, tapi dengan niat yang baik insya Allah bisa lebih cepat dan lebih pasti dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita pahami cara membaca Al-Quran dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah tahqiq. Tahqiq itu membaca Al-Quran dengan menempatkan hak-hak huruf. Jadi semua hurufnya tertata rapi, tertata rapi. Kemudian ada cara membaca dengan tartil. Jadi membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan sambil merasakan atau menghayati arti Al-Quran. Ada yang tadwir, membaca Al-Quran dengan sedang antara cepat dan perlahan-lahan. Kemudian ada membaca dengan hadir, membaca Al-Quran dengan cepat, tapi membacanya tidak keluar dari kaidah atau aturan dalam membaca Al-Quran. Baik, kita masuk kepada bacaan tahqiq. Bagaimana sih membaca Al-Quran dengan menempatkan hak-hak huruf? Jadi tahqiq contoh dalam membaca Al-Quran yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu namanya tahqiq, pelan, sambil menikmati bacaan itu, pelan sekali. Ada lagi tartil, perlahan-lahan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada lagi bacaan tadwir, yaitu antara sedang dan cepat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu namanya tadwir. Kemudian ada bacaan hadir, yaitu bacaan cepat yang tidak keluar dari kaidah atau aturan dalam membaca Al-Quran. Contoh, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi dia cepat. Itulah beberapa cara membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita memilih salah satunya, tapi yang paling baik, yang paling afdol adalah membaca Al-Quran dengan tahqiq atau tartil.
Itu yang paling afdol dalam membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya hukum membaca isti'adzah, ya, isti'adzah. Jadi dalam membaca isti'adzah yaitu ada 4 cara memutus semua. Jadi ta'ud dengan bismillah, dengan ayat diputus semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waqaf. Kemudian menyambung basmalah dengan surat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada juga yang menyambung isti'adzah dengan basmalah. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang menyambung semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah cara membaca isti'adzah dengan basmalah dan ayat. Kemudian selanjutnya membaca basmalah di antara 2 surah. Jadi membaca basmalah ini berbeda dengan membaca ta'ud. Jadi membaca basmalah memutus semua boleh menurut riwayat Hafiz. Memutus semua bacaan boleh. Contoh, waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu memutus semua. Kemudian menyambung basmalah dengan awal surah boleh. Menyambung basmalah dengan awal surah boleh. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi menyambung semua. Menyambung basmalah dengan awal surah boleh. Kemudian menyambung semua boleh. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi menyambung semua boleh. Kemudian menyambung akhir ayat dengan basmalah dan diwakafkan. Tidak diperbolehkan menurut riwayat Hafiz. Jadi menyambung akhir ayat dengan basmalah dan diwakafkan tidak boleh. Contoh, waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi dalam membaca basmalah hanya tidak diperbolehkan menurut riwayat Hafiz adalah menyambung akhir ayat dengan basmalah dan diwakafkan kemudian memulai surat selanjutnya. Tidak boleh menurut riwayat Hafiz. Saya contohkan. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu tidak dibenarkan menurut riwayat Hafiz. Baik, di awal muqaddimah ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan materi kita, materi Quran di lain waktu.
Mudah-mudahan pada kesempatan ini menambah keberkahan, dan insya Allah kita akan melanjutkan di waktu yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita semua semangat belajar dan yakin bahwa setiap orang yang belajar Quran dengan niat yang baik, dengan mengharapkan ridhonya Allah, insya Allah ampunan dan rahmat menyertai kita semua. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.